Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Kristina. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada pada Android KitKat. Nah, untuk tampilan atau icon dari Android KitKat itu seperti berikut. Sama seperti icon Android yang sebelumnya, cuma beda dari warnanya aja. Nah, di sini ada 5 fitur penting pada Android KitKat. Sebelumnya kan udah ada Android Gingerbread, ada yang paling terakhir kan ada Jelly Bean. Nah, sekarang Android mengeluarkan yaitu OS terbarunya yaitu KitKat dengan menawarkan 5 fitur penting dibandingin pada versi-versi yang sebelumnya. Yang pertama yaitu ada perintah suara, yang kedua ada multitasking lebih cepat, yang ketiga visual lebih baik, yang keempat foto editor, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu ada fitur hangout. Untuk yang pertama yaitu fitur perintah suara. Di sini pengguna itu tidak harus menyentuh ponsel untuk melakukan searching maupun messaging kayak gitu. Pengguna cukup melakukan perintah menggunakan suara. Jadi dengan perintah suara tersebut untuk penggunaan search, mengirim pesan atau menerima arahan dari Google Map, pengguna cukup melakukan melalui perintah suara. Pada menu utamanya yaitu pengguna hanya perlu mengatakan "Oke Google" untuk memberikan perintah dengan kerja yang spesifik. Yang kedua, multitasking lebih cepat. Di sini kemampuan ponsel akan lebih cepat memberikan respon ketika pengguna memberikan perintah. Pada versi-versi yang sebelumnya mungkin juga bisa melakukan multitasking. Namun untuk di sini perbedaannya pada respon. Jadi misalnya saja pengguna bisa mendengarkan musik, mencari dan melihat-lihat foto di galeri, membaca berita di Twitter sambil online, itu bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan dengan kecepatan respon yang lebih cepat dibandingin pada versi-versi yang sebelumnya. Next. Yang ketiga, visualnya lebih baik. Pada versi yang sebelumnya, sistem operasi Android menampilkan status bar, tombol navigasi pada saat nonton video atau membaca e-book itu muncul, sehingga ada pembaruan pada versi yang 4.4. Jadi tampilan yang terkesan menghalangi tersebut dihilangkan agar membuat penggunanya lebih nyaman. Ada tombol tambahan pada kunci layar untuk memungkinkan pengguna bermain game dan bisa langsung masuk ke dalam menu galeri pada waktu yang bersamaan. Yang fitur yang keempat yaitu fitur foto editor. Pada foto editor, Android KitKat diperbarui dengan tambahan fitur efek, filter, dan tools untuk menyesuaikan gambar. Jadi ada pembaruan yang lebih spesial dibandingin versi yang sebelumnya pada Android KitKat, yaitu pada editor gambar. Jadi pengguna lebih leluasa dalam mengeksplor gambar-gambar yang ada di ponselnya. Dan yang terakhir yaitu fitur Hangout. Aplikasi Hangout ini juga tambahan pada sistem operasi Android KitKat. Hangout di sini bisa mengelompokkan semua SMS, MMS, video call dan chatting dengan Google Hangout pada satu tempat, yaitu dia ada hubungannya dengan Google Hangout. Jadi bisa melakukan video call secara real time jadi di sini Hangout ini memanjakan para penyuka dunia maya, yaitu yang biasa melakukan video call Nah, di sini Android KitKat memberikan sebuah fitur baru yaitu Hangout. Nah, untuk spesifikasi sendiri buat OS Android KitKat yaitu yang pertama spesifikasi
RAM-nya sebesar 512 MB. Jadi meskipun OS Android KitKat menawarkan kecepatan yang lebih, memberikan tampilan yang lebih bagus dibandingin versi-versi sebelumnya, namun spesifikasi RAM-nya tidak terlalu besar dibandingin fitur-fitur yang diberikan pada Android KitKat. Jadi cukup dengan spesifikasi RAM sebesar 512 MB sudah bisa menggunakan OS Android KitKat. Terus dan Android KitKat bisa digunakan pada Galaxy Note 3, Galaxy Note 2, Galaxy S3, Galaxy S4. Nah, untuk itu mungkin baru bisa digunakan pada awal tahun 2014. Dan untuk seterusnya dari pihak Android juga membuat planning untuk tidak hanya pada ponsel-ponsel yang sudah saya sebutkan tadi untuk bisa menggunakan OS Android KitKat. Nah, untuk selanjutnya yaitu bakalan ada pada kelas entry level, yaitu Android KitKat bisa digunakan pada kelas entry level seperti Galaxy S4 mini, S3 mini, Advance, Core, Fame, A1 dan Galaxy Fresh. Jadi untuk selanjutnya juga bakalan ada buat yang spesifikasi ponsel dari Android yang lebih rendah dibandingin yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian juga akan diusahakan untuk bisa menggunakan Android KitKat. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.